Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahil umurana wa umural muslimin min kulli makan wa fi kulli ahyan. Allahumma ja'alna min ibadika salihin wa min ibadika al-mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu dijaga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memujinya atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut apabila kita menghitungnya, mengkalkulasinya, tidaklah mungkin kita untuk mendapati jumlahnya. Akan tetapi bukanlah jumlah yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari nikmat yang apa yang diberikan kepada kita. Hanyalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri, mengakui dan mengagumi beserta menjadikan kenikmatan tersebut di atas jalan, yaitu jalan yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui kita benar di dalam menggunakan nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu mendatangkan nikmat-nikmat yang akan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi, sebagaimana di dalam ayat termaktub la in syakartum la azidannakum. Dan apabila sebaliknya, ketika kita tidak mau mengakui dan bahkan mengingkari terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati-hati yang selalu bersyukur, hati-hati yang selalu bergantung dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga keistiqomahan di dalam mensyukuri nikmatnya. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Kafirun, dan ini adalah sudah masuk di pertemuan yang ketiga dari surah Al-Kafirun. Pertemuan pertama kita menjelaskan muqaddimah beserta fadilahnya. Pertemuan kedua kita lebih mendalam lagi mempelajari tentang apa itu makna kalimat kafir dan kufur, yang mana poin ini adalah poin yang harus kita jelaskan dan harus kita memahami bahwasanya kalimat kafir, kalimat kufur itu bukanlah kalimat yang di situ kita takut di dalam mengucapkannya, di situ kita takut di dalam memahaminya, di situ kita takut di dalam melontarkan kalimatnya. Tidak. Kalimat kafir itu bukan kalimat yang kita harus fobia dengannya. Karena kalimat tersebut pada hakikatnya adalah kalimat barokah. Kenapa disebut kalimat barokah? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Allah Subhanahu wa taala berapa banyak mengucapkan kalimat kafir, ratusan kalimat kafir diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamnya, di dalam Al-Qur'an. Menunjukkan kalau kalimat ini terus diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita pun juga
berhak untuk apa? Mengucapkan dengan kalimat tersebut. Dan kalimat syar'i, kalimat ini adalah kalimat syar'i, adalah kalimat yang selayaknya kita tidak boleh menggantinya. Karena kalau kita perhatikan hari ini kaum muslimin banyak sekali mengganti kalimat-kalimat syar'i itu dengan kalimat yang ketika pengen mengucapkan dia takut. Ketika dia mengucapkan seakan-akan ada perkara besar yang pengen membahayakan dirinya. Contoh kalimat sholat gitu kan. Sholat diucapkan terkadang dengan kalimat apa? Sembahyang. Iya tuh Pak. Padahal kalimat syar'inya jelas sholat gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innas sholata wa aqimus sholah. Nah, terkadang kita mengganti dengan kalimat apa? Sembahyang. Kalau kita tilik sejarah, mengetahui, mempelajari sedikit tentang sejarah kalimat ini, sembahyang dari mana kalimat sembahyang itu? Yaitu menyembah Sang Yang Widi. Itu adalah kalimat dari orang-orang musyrik. Nah, terkadang kalimat ini diadopsi oleh kita. Nah, terkadang kita, karena minimnya pengetahuan, minimnya sejarah, ya terkadang kalimat tersebut dengan mudahnya kita ucapkan begitu saja. Nah, padahal apa? Islam ini ada ucapan tersendiri, sholat, yang mana itu jelas-jelas simpel satu kata gitu kan. Dan itu adalah syiar Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjanjikan di antara ciri perangai orang yang bertakwa. Nah, ini perhatikan di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri perangai orang yang bertakwa itu adalah ketika dia bangga, ketika dia pede dengan apa? Dengan syiar-syiar Islam, dengan baju Islam, alma mater Islam, semboyan Islam. Dia bangga dengannya gitu loh. Istilahnya mencintai produk dalam negeri Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim," dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, lihat, mengagungkan syiar. Padahal syiar itu adalah kalimat sendiri didorong dengan mengagungkan syiar. Padahal kalau kita menilai, kalau kita pengen mengatakan barang siapa yang mensyiarkan, itu kan kalimatnya sudah cukup gitu loh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya pengen dikatakan barang siapa yang mensyiarkan syiar Islam, itu diantara tanda ketakwaan hati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tambah, bukan cuma sekedar mengucapkan mensyiarkan Islam, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dzalik wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, loh. Ini menunjukkan bukan cuma sekedar kita mensyiarkan toh, tetapi apa? Mengagungkan syiarnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, fa innaha min taqwal qulub, itulah tanda dari ketakwaan apa? Hati. Dan diparangi orang-orang yang bertakwa adalah mensyiarkan, pede dengan Islamnya, pede dengan bahasa Islamnya, pede dengan ajaran Islamnya. Kenapa? Setiap syiar Islam itu pasti mengandung di situ keberkahan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara kecuali di situ ada maslahah, kecuali di situ ada hikmah, yang mana hikmah tersebut kita ketahui ataupun kita tidak mengetahuinya. Nah, maka ini adalah prinsip, dan prinsip Islam seperti itu. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, ketika diminta oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mana mereka mengatakan ta'budu ilahana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita gantian, istilahnya arisan,
Allah, arisan sesembahan, yang mana mereka memberikan penawaran yang seakan-akan penawarannya itu adil di mata manusia, kan gitu kan. Di mata manusia seakan-akan adil, yaitu apa, gantian, satu hari, satu tahun. Ta'budu ilahana sanatan, kau wahai Muhammad menyembah Tuhan kami setahun, wa na'budu ilahaka sanatan, kami pun akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Lihat, karena tabiinya Nabi dan tunduknya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tunduknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sebagai manusia biasa tabi'i memandang itu seakan-akan perkara yang lumrah, perkara yang adil. Maka ketika mereka orang musyrikin memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW ketika itu tidak spontanitas menjawab, menimbang dulu, seakan-akan ini tawarannya bagus, ditimbang dulu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya akan berikan jawabannya di kemudian hari. Kemudian turunlah ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, katakanlah qul, wahai orang-orang apa? Kafir. Dan ini mengandung pelajaran apa? Pelajaran yang di situ tegasnya prinsip Islam, gitu loh Pak. Tegasnya prinsip Islam. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk mudabdab. Mudabdab niku napa, Pak? Mudabdab niku, siapa yang tahu mudabdab? Apa mudabdab itu? Pelin-pelan. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya ajaran yang pelin-pelan, enggak. Tegas di dalam masalah i'tiqad, tegas di dalam masalah keyakinan, tegas di dalam masalah prinsip. Karena yang dimanapun itu, hatta masalah dunia saja, prinsip itu kan harus ditegakkan, gitu kan. Contoh kita jadi bos, contoh kita jadi apalagi leader dan sebagainya. Yang namanya prinsip ya prinsip, pasti ada bahasa seperti itu, gitu loh. Prinsip nggak boleh dirubah, prinsip nggak boleh diotak-atik. Itu masalah dunia, terlebih masalah akhirat, terlebih masalah prinsip akidah. Maka jelas, hitam-hitam, putih-putih. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pertemuan selanjutnya kita sampaikan juga, ya ikhwah azanillah wa yakum jami'an, tentang makna-makna apa? Kufur dan pembagiannya. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang makna kufur lughatan wastilahan, makna kafir secara lughah dan istilah. Kemudian pembagiannya, bahasanya kufur itu ada 2. Ini Pak. Apa kemarin kufur itu? Ada berapa? Ada 2. Pertama apa? Kufur akbar. Kedua kufur apa? Asghar. Pahami Pak, ini pahami. Ini prinsip Pak. Ini catatan besar. Agar kita itu tidak salah. Agar kita itu tidak kaprah di dalam memahami kalimat kafir. Selama ini mungkin kita memahami kalimat kafir itu, ya pokoknya kafir itu ya selain Islam dan dia wajib dibunuh gitu ya. Mungkin selama ini kita memahami seperti itu. Tidak Pak. Di dalam Islam itu tidak boleh sembarangan membunuh Pak. Dan di dalam Islam sangat ketat sekali peraturan membunuh itu. Bahkan Rasulullah SAW saja pengen merajam seseorang itu aturannya panjang, butuh proses panjang Pak. Pengen membunuh orang, memberikan hukuman pembunuhan itu di dalam Islam itu prosesnya panjang. Itu saja masih diminta istitab, diminta taubat, diminta ahli warisnya untuk memberikan pemaafan dan sebagainya. Jadi Islam itu, lihat Rasulullah SAW memberikan apa pernyataan apa? Awwaluma yuqda yaumal qiyamati ad-dima. Pertama kali yang akan diqadha nanti di yaumul qiyamah di dalam masalah urusan itu urusan apa? Urusan darah. Utang itu urusan nomor sekian. Tagih nanti ya ditagih di akhirat yang belum bayar utang. Tetapi apa? Pertama kali yang diqadha apa? Darah. Ad-dima, darah. Baik. Jadi pembagian kufur
Kafir itu ada dua. Pertama ada kufur akbar, kedua ada kufur apa? Asghar. Di antara farqnya, di antara ciri pembedanya kufur akbar itu adalah kufur yang tadi secara garis besar mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Itu pun ada macam-macamnya, macam-macam kufur akbar. Apa itu Pak macam-macam kufur akbar yang pertama kemarin? Lali kan? Yang pertama adalah kufur takdzib. Dan mohon maaf, mungkin diberikan catatan besar. Dari jenis-jenis kufur akbar ini adalah jenis kufur yang bersifat i'tiqad. Itu jenis kufur yang bersifat apa? I'tiqad. I'tiqad itu adalah disertai dengan keyakinan kuat. Keyakinannya mantap. Contoh yang pertama takdzib. Takdzib di sini apa makna takdzib itu? Mendustakan. Maksudnya apa? Pendustaan di sini adalah pendustaan yang disertai keyakinan. Bahwasanya pendustaannya itu benar-benar yakin pendustaan itu. Contoh mendustakan apa kemarin contoh? Mendustakan Al-Quran. Gak yakin kalau Al-Quran itu benar-benar bukti otentik yang real, yang sah. Dia dustakan tapi pendustaannya itu penuh dengan keyakinan, bukan pendustaan yang abu-abu. Yakin Al-Quran ini gak sah. Atau pendustaan syariat, tapi dipenuhi dengan apa? Keyakinan tentang pendustaannya itu yakin betul. Sholat itu enggak apa namanya, enggak wajib. Dia meyakini dengan pendustaan, benar-benar pendustaan maksimal, penuh dengan keyakinan kalau sholat itu benar-benar enggak wajib. Sudah didatangkan hujah, sudah didatangkan dalil, tetap dia mendustakan. Nah, itu jenis kufur yang pertama. Jenis kufur yang kedua apa kemarin? Yaitu al-iba wal istikbar. Itu jenis kufur yang kedua. Ini nih, yang belum, yang ketinggalan nulis boleh nulis. Yang kedua adalah apa? Al-iba wal istikbar, yaitu enggan dan sombong. Yaitu sombong. Al-aba itu enggan, istikbar itu sombong. Itu loh. Nah, contoh sombongnya iblis. Sudah jelas-jelas malaikat itu bersujud kepada Adam, menyatakan, mengakui bahwasanya Adam itu makhluk mulia, sehingga malaikat itu tunduk patuh terhadap Allah, bersujud kepada Adam. Iblis tidak. Padahal sudah jelas-jelas di situ. Iblis malah mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu sombong. Hati-hati loh Pak, penyakit sombong ini hati-hati betul. Yang mana penyakit sombong itu penyakit yang setiap manusia punya potensi di dalamnya untuk memiliki sifat ini. Baik itu orang solehnya, baik itu orang awamnya, baik itu pelajarnya, baik itu ustadznya. Ini berbahaya sekali. Nah, dan perlu diingat, jadikan sebuah prinsip juga. Iblis laknatullah alaih diusir dari surga gara-gara satu dosa. Apa itu dosanya? Sombong. Tetapi manusia terkadang sok mengaku penduduk surga, tapi sombongnya melebihi iblis. Iya atau tidak Pak? Itu iblis itu diusir dari surga, itu apa? Gara-gara satu dosa, yaitu apa? Sombong. Manusia belum tentu masuk surga, tapi sombongnya melebihi iblis. Manusia diciptakan dari tanah, tapi sombongnya melewati langit. Ada bahasa juga seperti itu. Nah, bahaya Pak sombong. Kenapa? Itu potensi yang setiap kita itu apa? Memilikinya. Dan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Bahasanya kata Rasul, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada titik kibr. Kibr itu kesombongan.
Dan ditafsir lagi makna sombong di sini oleh Rasul apa itu? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa batarul haqq itu? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu definisi al-kibr guna. Seseorang ketika menolak kebenaran pasti akan meremehkan yang membawa kebenaran. Pastikan itu dimanapun itu. Ketika kebenaran sudah ditolak, yang ngomong mau seperti apapun, ya diremehkan. Allah siapa dia itu? Oh belajar baru kemarin aja kan. Seperti itu. Anak kecil kemarin, pipis aja belum lurus. Seperti itu dengan bahasa-bahasa peremehan. Baik. Itu yang pertama, yaitu apa? Yang kedua, aliba wal istikbar. Nomor yang ketiga apa? Yaitu syak, meragukan. Padahal keyakinan sudah datang tapi dia meragukan. Baik, yang selanjutnya apa? I'rad, yaitu berpaling. Berpaling semenjak datangnya kebenaran. Kebenaran sudah ada tapi dia berpaling. Baik. Kemudian selanjutnya, yaitu nifak. Nifak di sini kemarin ada catatan, yaitu nifak apa? Nifak amali, nifak amali. Baik. Ini kemudian yang terakhir adalah kufur apa kemarin? Juhud. Ya kan? Kufur apa? Juhud. Nah, inilah kufur akbar. Yaitu kufur yang apabila pelakunya melakukan itu melewati fase-fase seperti ini disertai dengan keyakinan kuat, maka ini apa? Masuk di dalam apa? Kufur akbar dan terancam pelakunya keluar dari apa? Islam. Dan kufur jenis yang kedua adalah kufur apa? Kufur asghar. Contohnya apa kufur asghar? Yang mana pada intinya mohon maaf, kufur asghar itu adalah kufur yang sifatnya amali. Itu kufur yang sifatnya apa? Amali, amalan. Tapi tidak disertai dengan i'tiqad. Tidak disertai dengan keyakinan, kepercayaan yang kuat, tapi sifatnya adalah cuma amal. Contoh, kufur nikmat. Itu apa kufur? Kufur nikmat. Mengingkari nikmat, kufur nikmat. Kufur nikmat dosa besar, tetapi tidak sampai derajat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Tidak terancam pelakunya keluar dari Islam, tidak. Cuma terancam azab saja kufur nikmat itu. Dan banyak kufur nikmat itu. Contoh mengeluh gitu. Hujan mengeluh, panas mengeluh. Itu kufur, Pak, ya kufur. Kalau pernah mengucap seperti itu ya taubat istighfar, Pak. Ya Allah, Gusti Allah iki kenapa udan-udan terus? Hujan enggak berhenti-berhenti. Emang enggak ada kegiatan lain? Alhamdulillah. Panas terus dan sebagainya. Nah, itulah manusia, Pak, tercipta untuk mengeluh. Panas ngeluh, udan ngeluh. Nah, itu diantara kufur nikmat, yaitu apa? Kufur amalan. Di antara contoh yang lain, kufur nikmat apa itu? Yaitu membunuh sesama muslim, kufur nikmat. Dosa besar dia, dosa yang sangat besar membunuh sesama muslim itu. Tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya sangat besar, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban muhina." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh orang mukmin beriman muta'ammidan, sengaja, sadar, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia di situ berdiri lama, disiksa dalam waktu yang lama di neraka,
dan Allah melaknat dia dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Menunjukkan sesama mukmin harus menjaga darah, kehormatan, nggak boleh mengalirkan darah. Sekesel apapun kita, sedendam apapun kita, semarah apapun kita, sesama muslim nggak boleh, Pak, kita membunuhnya atau menjadi penyebab terbunuhnya mukmin muslim juga nggak boleh. Ini dosa besar. Saya sih nggak membunuh, cuma menjadi perantara untuk membunuh, sama hukumnya. Karena di dalam kaidah syar'i, catat ada kaidah apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini kaidah ini, Pak. Kaidah umum penting. Apa itu? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Yaitu yang memberi wasilah, yang memberi perantara. Perantara itu sama hukumnya dengan maksudnya. Itu kalau dalam bahasa mudah. Perantara itu hukumnya sama dengan maksud. Orang memberikan perantara amalan baik, walaupun dia tidak mengamalkan, dia tetap mendapatkan apa? Pahala baik. Contoh, ada di tengah jalan, Pak tanya, majelis ilmu di sini yang baik di mana, yang bagus di mana, yang sunnah di mana? Oh silakan datang ke Al-Ikhlas, silakan datang di masjid ini, masjid ini. Dia sih nggak datang, karena mungkin ada halangan dan sebagainya. Tetapi apa? Dia mendapatkan pahala apa? Pahala yang sama dari orang yang datang. Kenapa? Karena hukumnya tadi, orang yang memberikan wasilah atau wasilah itu sama hukumnya dengan apa, Mak? Maksudnya. Sebaliknya juga, Pak di sini itu kalau klub malam gimana ya? Tempat yang menjual alkohol di mana Pak di sini Pak? Oh Bapak pergi ke toko sana, ini jalannya di sini. Bapak belok ke kanan nanti ketemu tugu, samping tugu lah di situ ada tokonya. Dia sih nggak minum, dia menyatakan haramnya apa? Minum alkohol. Tetapi ketika kita memberikan perantara orang lain berbuat maksiat, maka kita sama mendapatkan dosa yang sama orang yang mengamalkan maksiat tersebut. Nah, itu loh Pak, adilnya syar'i itu Pak. Maka hati-hati Pak kalau sampai ditanya, Pak di sini kalau kita pengen mencari ini hiburan malam, wanita malam di mana? Oh silakan di Kalimalang Pak. Diedit nanti ada orang datang ke sana bener nanti. Keceplosan. Silakan datang ke sana gitu contoh. Maka nggak boleh Pak. Padahal kita tahu itu hukumnya haram kan, tetapi memberikan wasilah gitu, maka sama hukumnya. Al wasail laha ahkamul maqasid. Memberikan wasilah. Saya pengen membunuh si fulan. Di mana rumahnya? Oh rumahnya di sana, di sana. Ngumpetnya di mana? Oh di sana. Maka nggak boleh itu Pak. Memberikan wasilah sama hukumnya apa? Yang dimaksud. Itu pertama, yaitu apa tadi? Di antara contoh kufur nikmat tadi apa? Mengingkari nikmat, kemudian apa tadi? Membunuh, kemudian apa lagi? Berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini banyak yang diperbincangkan dan diperdebatkan. Terkadang menjadi usul masalah di negara ini. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, ada 3 kategori di dalam syar'i. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah. Bisa dicek. Konteksnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Sedikit kita bahas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah. Coba cek dibuka di ayat yang berapa? Siapa bisa bantu, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Ayat yang keberapa? Di akhir surat Al-Maidah. Ada yang bisa ngecek? Nah, ayat keberapa? Ada 3 di situ. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya. Pertama apa? Faulaika humul
kafirun. Ayat yang keempat. Yang keempat kafirun atau dolimun atau ada pertama kafirun, yang kedua apa? Dolimun. Yang ketiga apa? Fasikun. Pertama kafirun, kedua apa? Dolimun. Ketiga apa? Fasikun. Tiga-tiganya ini adalah dosa besar. Di ayat 44, kemudian ayat ke berapa lagi Pak di situ? 45, kemudian ayat ke berapa lagi? 47. 44, 45, 47 di dalam surah Al-Maidah. Itu di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan waman lan yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bisa kategorinya kafir, bisa kategorinya apa? Zalim, bisa kategorinya fasik. Dan ini ada waktu dan tempatnya gitu loh maksudnya. Ada waktu, tempat dan kondisinya. Tidak boleh kita memukul rata. Pokoknya yang nggak berhukum dengan hukum Allah kafir, halal darahnya, sembelih orangnya. Nah, jangan diedit lagi nanti. Mengutip kalimatnya sedikit gitu. Karena itu ayatnya berbunyi seperti itu, Pak. Masa kita membantah Al-Quran ayat 44, 45, 47 di dalam surah Al-Maidah, ya kan? Satu kondisi kafir, satu kondisi zalim, satu kondisi apa? Fasik. Terus pahami dulu nih poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Setelah kita memahami tadi, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan bahwasanya tidak berhukum dengan hukum Allah ada tiga kondisi. Pertama apa tadi? Kafir. Kedua apa tadi? Zalim. Ketiga apa tadi? Fasik. Fasik. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di kondisi apapun, ima itu politik, ima negara ataupun perkara-perkara yang lain. Dagang contohnya. Enggak pakai hukum Allah. Wes pokoknya ra ngerti mau riba, mau horor, mau jahalah, tabrak wes yang penting untung. Dengan mengatakan lek nyari haram aja susah apalagi yang halal. Ini kan prinsip subhat itu. Merokok. Kena. Saya tuh terkadang miris, saya kadang gitu. Pernah ngadepin itu udah nasihatin mbah-mbah. Mbah-mbah akhirnya dijadikan dalil untuk anak muda, itu umurnya tua. Buktinya umurnya sampai sepuh tuh, sehat-sehat aja. Astagfirullahaladzim. Dengan dalil apa? Enggak, orang itu semuanya bakalan mati kan? Ya bakalan mati semuanya. Orang enggak ngerokok pasti mati. Orang merokok pasti mending rokok sampai kurang ajar saya bilang. Ini subhat sing angel dia ngeyel orangnya. Orang nggak ngerokok pasti mati. Orang yang ngerokok pasti mati. Mending ngerokok sampai mati. Sisanya mas nih ngerokok. Baik. Hukum apapun itu berhukum dengan orang. Kalau nggak berhukum dengan hukum Allah ya kayak gitu, Pak. Kondisinya bisa tadi, bisa apa tadi? Kafir, bisa apa? Zalim, bisa apa? Fasik. Kapan fasik? Kapan zalim? Kapan kafir? Kemudian yang kedua, kalau fasik sama zalim pahamlah kita, insya Allah tahu. Kapan kita zalim, kapan kita fasik? Orang fasik contoh, nggak mau mengetahui hukumnya, padahal itu haram, ya fasik. Terkadang ada orang berbicara seperti ini, saya rugi ngaji. Nah, kenapa kok rugi? Lah kan dosa itu kan ada dua. Bobot dosa itu ada
Kedua. Ini jangan dijadikan dalil. Ini sebagai pengetahuan ilmu ini. Awas. Bobot dosa itu ada dua. Dosa mengetahui ilmunya dengan dosa tidak mengetahui ilmunya itu berbeda. Tadi apa ya? Contoh merokok tadi lah gitu. Sebenarnya dosa ngerokok itu juga ada dua. Merokok mengetahui ilmunya sama tidak tahu ilmunya bobotnya beda, paham? Lebih ringan orang yang tidak tahu ilmunya. Kan rugi ngaji, gara-gara ngaji tahu ilmunya saya. Kurang ajar. Itu contoh. Orang tahu ilmunya jadi repot ya saya itu. Bingung. Mending gak tahu ilmunya sekalian, tapi dosa ya dosa gitu. Enggak salah. Ini fasik gitu. Dolim, orang dolim udah tahu ilmunya ngeyel, dolim. Udah tahu ilmunya tapi tetap ngeyel. Dia mendolimi diri sendirinya, mendolimi orang lain, mendolimi itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, khusus masalah kafir. Lihat Pak, sudah kita bahas dan sudah kita ketahui prinsipnya tadi. Bahasanya kafir itu ada dua. Kafir i'tiqad, kafir apa? Amal. Itu kan. Kafir i'tiqad mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau kafir amal tidak. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maksudnya gini Pak, kita lebih kerucutkan lagi. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, apakah boleh kita mengatakan dia keluar dari Islam? Kita katakan tidak. Kenapa tidak? Karena dia cuma kafirnya bentuknya apa? Amal. Pada sesungguhnya toh kalau kita tanya kepada dia, Mas, sebenarnya agungan mana undang-undang sama Al-Quran? Mereka pasti akan mengakui apa? Al-Quran, walaupun belum bisa mengatakan apa? Kita berhukum sepenuhnya dengan Al-Quran. Toh masih diperbolehkan berundang-undang itu. Ketika memakai undang-undang, mengamalkan syariat Islam, masih diperbolehkan atau tidak? Sangat diperbolehkan. Buktinya adzan boleh, buktinya sholat boleh, puasa boleh. Maka kita tidak boleh mengatakan yang memakai UUD Pancasila dan sebagainya kafir, nggak boleh. Akhirnya apa Pak? Orang yang mengatakan itu, akhirnya sudah bunuh saja. Kita ngebom bunuh diri aja. Ini kan bom apa? Kata mereka itu. Ada ustadz yang terkenal itu loh, mengatasnamakan bukan bom bunuh diri, tapi bom apa kalau dalam syariatnya itu? Jihad gitu kan. Ada lagi yang bom istilah baru lagi dan sebagainya. Maka ini pemahaman yang sangat apa? Salah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ayat tersebut beliau mengatakan apa? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin itu apa? Kufur di bawah kekufuran. Gitu loh. Abdullah bin Abbas mengatakan itu jauh-jauh hari tentang malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Apa beliau katakan? Kufrun duna kufrin. Apa kufrun duna kufrin tadi? Itu kafir yang di bawah kafir, kufur di bawah kufur, masih di bawah. Dosa sih dosa gitu, bukan berarti tidak dosa. Tapi bukan berarti dosanya itu mengeluarkan pelakunya dari Islam sehingga halal darahnya. Toh seandainya itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, apakah kita boleh bergerak dengan sendirinya membawa atas nama ormas saya, golongan saya, kita bunuh mereka, apakah boleh? Juga nggak boleh. Maka mohon maaf, pemahaman yang menyimpang ke sini, mengarah ke arah ke jalan terorisme seperti ini, maka secara Islam nggak boleh Pak. Terlebih apa hukum bunuh diri? Hukum bunuh diri akan terancam dengan apa? Hukuman yang sangat berat. Kata Rasulullah SAW, man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi ke perut, dengan menjatuhkan diri, dengan gantung ataupun dengan apapun itu caranya, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan diadab sebagaimana dia bunuh diri dan kekal selama-lamanya di neraka, terancam selama-lamanya di neraka.
Kan repot Pak. Habis ngebom dirinya sendiri, pecah, mati. Habis mati, hidup-hidupan lagi, pecah, ngebom lagi. Kan repot, 24 jam non-stop. Nah, itu pahami Pak. Jadi berhukum dengan hukum selain Allah, dia apa? Kufur akbar atau kufur asghar tadi? Itu kufur amal. Itu kufur apa? Amal. Kemudian membunuh, kemudian apa lagi? Bersumpah dengan nama selain Allah. Itu contoh kufur asghar lagi. Yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Dan ini sering terjadi, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah," dan tolong dipahami, penting. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, pilihannya ada dua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Faqad kafara au asyraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Pilihannya cuma dua. Kalau enggak kafir, ya syirik. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia bisa kufur, bisa syirik. Nah, sekarang banyak Pak bermudah-mudahan bersumpah dengan selain Allah. Apakah kita boleh bersumpah dengan selain Allah? Tidak. Sekalipun itu Nabi. Ini catat baik-baik. Sekalipun itu Nabi. Nabi tidak boleh digunakan untuk objek sumpah. Begitu banyaknya orang hari ini mengatakan demi Allah dan demi karena Rasulullah tegas mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah pilihannya cuma dua. Berarti kalau dengan nama selain Allah termasuk Rasul atau tidak? Termasuk Rasul, Pak. Rasulullah kan mulia, Rasulullah kan iya mulia. Tapi apakah dengan kemuliaannya kita terus lancang melebihi statusnya dia, kita memuliakan dia? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan dan keras sekali Rasulullah ketika, perhatikan, Rasulullah suatu ketika cuma mendengar pujian, dia pujian, membikin syair, memuji beliau. Rasulullah mengatakan apa? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau memuji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa sampai tingkat menyembah Nabi Isa. Kenapa, Pak? Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghuluwuhum fiddin. Karena orang yang binasa pertama kali di muka bumi itu adalah orang yang berlebihan memuji. Itu orang binasa pertama kali di muka bumi ini. Orang yang binasa pertama kali itu adalah orang yang berlebihan di dalam memuji orang solih, memuji Nabi. Dan itu termaktub di dalam sejarahnya Nabi Nuh ketika mereka memuji siapa? Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ada 4 orang soleh. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Mohon maaf, ada 5. Itu termaktub di dalam sejarah di dalam surah apa? Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna waddan wa la suwa'an wa yaghus wa yaghusa wa ya'uqa wa nasra." Itu memuji orang-orang soleh ini. Kenapa, Pak? Karena orang yang memuji tanpa terkontrol, pujiannya itu tanpa didampingi dengan keyakinan syar'i, pasti akan berlebihan, Pak. Yang namanya orang memuji tidak terpandu oleh syar'i, pasti memujinya satu, nanti ada kata-kata nggak penak, nggak marem, nggak mantep. Dan mantep lagi bagaimana? Bikinkan dia kenangan.
Akhirnya bagaimana dikunjungi, akhirnya dibikinkan patung, akhirnya kan disesaji, akhirnya disembah sebagai tempat minta-minta di situ. Bukankah hari ini di negeri kita banyak seperti ini, Pak? Kuburan tokoh, kuburan siapapun itu orang solih. Yang tadinya dia orang soleh, orang baik, tokoh mau pejuang, mau siapapun itu. Kita tidak mengingkari jasanya, jasanya besar terhadap negara ini, bangsa ini. Tapi apakah dengan jasanya yang besar itu lantas kita bisa berlebihan menempatkan dia semau kita? Ingat Pak, Islam ada aturan. Gitu loh. Nabi Muhammad sendiri saja ketika akhir hayatnya beliau mengatakan apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan kuburanku sebagai patung yang disembah, tempat minta-minta, tempat berkunjung di situ. Jadi negara kita, Pak, masih banyak yang belum paham permasalahan seperti ini. Tadinya orang baik, orang soleh, dikenang, kemudian kuburannya dibesarkan, kemudian apa? Didatangi, kemudian apa? Dijadikan tempat untuk meminta. Akhirnya ada keyakinan di situ, kalau ke situ penuh keberkahan, ngambil air di situ berkah, bisa dijadikan penglaris, ngambil tanah di situ bisa dijadikan, naudzubillah, pemikat jodoh. Ini terjadi tidak Pak di tempat kita? Terjadi atau tidak? Tempat kita terjadi atau tidak Pak? Tempat kita loh, tempat kita di sini Pak. Naudzubillah Pak, jangan Pak, jangan, nggak boleh. Maka selamatkan etikot kita, akidah kita Pak. Katakan tempat kita loh Pak, bukan tempat yang lain. Jangan Pak. Baik. Tadi kita sampai mana tadi? Bersumpah kepada selain apa? Allah. Maka hukumnya nggak boleh. Menggunakan apapun itu demi waktu. Kita boleh nggak mengucapkan demi waktu, demi masa? Boleh atau tidak? Mengucapkan demi waktu, demi masa, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak Pak? Boleh. Kalau mengartikan Al-Quran, wal asri kan itu. Boleh. Tapi kalau saya katakan tadi, boleh nggak kita mengatakan? Boleh kalau mentafsirkan apa? Al-Quran. Tapi kalau kita bersumpah, boleh atau tidak? Nggak boleh. Demi bapak dan ibuku, demi waktu, demi langit, demi apa lagi? Nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan apa? Man halafa, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka pilihannya ada dua. Satu, apa tadi? Kufur, tapi kufurnya kufur apa tadi? Asghar. Kedua syirik. Maka Rasulullah mentafsir di sini. Kalau syirik sudah pasti apakah? Kafir, keluar dari Islam. Kapan itu sumpah bisa syirik? Kalau benar-benar meyakini dan menyandingkan selain Allah itu dengan Allah, itu bisa syirik. Demi apa ya, dewa matahari, dewa penguasa langit dan bumi, dewa apa kayak Semar atau Petruk atau Bagong gitu kan. Dan meyakini dia memiliki rububiyah, memiliki perbuatan yang sama dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar meyakini, setelah datangnya hujah pun tetap meyakini. Maka ini bisa apa sih? Bisa syirik. Kenapa? Karena menyandingkan Allah dengan selain Allah itu sih syirik. Paham ini? Bisa dipahami? Dan demikian juga sama, bersumpah dengan nama selain Allah, siapapun itu, mengatasnamakan apapun dia, nggak boleh hukumnya. Karena ini Rasul yang berkata Pak, bukan saya. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sendiri yang berkata. Jadi nanti jangan salahkan saya ya. Karena Rasul yang mengatakan. Masa Rasulullah mengatakan hadis yang sahih kita bantah? Dan hadisnya banyak bertebaran, dan itu mutawatir. Rasul sendiri yang mengatakan, lihat Pak, Rasulullah SAW itu selalu menutup pintu celah kebobrokan umat. Pahami itu. Jadi Rasulullah SAW itu
di dalam hadis-hadisnya, di dalam larangan-larangannya. Setiap larangan Rasul dan perintah Rasul itu mengandung maslahat terhadap umat, mengandung di situ terhindarnya umat dari madharat, dan di situ tertutupnya pintu celah segala bentuk kebobrokan. Kebobrokan amal, kebobrokan akidah. Contoh, memuji. Tadi Rasul mengatakan apa? Iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghuluwuhum fid din. Hati-hati kalian berlebihan. Di dalam perkara apapun, sholat berlebihan boleh atau tidak? Enggak boleh. Puasa berlebihan boleh atau tidak? Enggak boleh. Jomblo berlebihan boleh atau tidak? Pernah kan kejadian ada 3 orang datang ke rumah Nabi. Yang melayani siapa? Aisyah. Ada seseorang, 3 orang datang ke rumahnya Nabi. Tanya kepada Aisyah, wahai istri Nabi, sebenarnya Rasulullah itu kehidupannya seperti apa sih? Kita pengen niru, kita pengen berkutuan. Lihat, konteksnya orang datang itu pengen niru Nabi, Pak. Bukan pengen membantah, bukan pengen membangkang kepada Nabi, tidak. 3 orang datang menemui istri Nabi, konteksnya pengen mencontoh Nabi. Lihat. Pengen contoh, pengen mencontoh, pengen melihat kehidupan Nabi itu seperti apa. Kemudian Aisyah, istrinya Nabi, mengatakan apa? Adapun Nabi juga tidur malam, sholat malam, tapi juga tidur. Itu jawaban pertama. Untuk jawab yang pertama. Karena orang pertama bertanya, wahai Aisyah, bagaimana kondisi sholat Nabi? Kemudian dia menjawab apa? Adapun Nabi tidur malam, nanti bangun sepertiga malam, kemudian dia sholat. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bagaimana ketika ada pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi puasanya Nabi? Nabi itu kalau nggak ada makanan dia puasa, orang muni-muni, Pak. Mak, Bu, no lawuh apa iki? Lawuh gur tempe, bendino tempe wae, ora nek tahu apa. Nah, kalau Rasulullah ketika ditanya ada makanan atau tidak, nggak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan apa, Pak? Ya sudah, saya puasa. Istri tentrem, Pak. Berani praktek? Biasa seperti itu suaminya. Alhamdulillah. Baru dapat kajiannya Ustaz. Ya udah, berarti sesuk amal ke. Ada masakan apa? Enggak ada masakan. Jajan ning jowo. Pakai sangu. Ngerasa lihat nih. Nah, Rasulullah ditanya kondisinya. Rasulullah itu kalau makan bagaimana? Puasanya seperti apa? Rasulullah puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid. Kemudian dia makan juga, membatalkan puasa. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah dengan hubungan dengan istrinya seperti apa? Kemudian Aisyah menjawab, istrinya digilir. Kemudian 3-tiganya tersebut tadi yang bertanya pengen mencontoh Nabi, mengatakan apa, Pak? Amma ana fa'akum wala anam. Yang pertama, aku akan selalu sholat dan aku nggak akan mau tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kalau Nabi dia kadang puasa kadang batal, maka aku akan puasa terus menerus dan aku tidak akan pernah membatal. Maksudnya puasa dar, seminggu full setiap bulan setiap tahun. Adapun yang ketiga, saya nggak akan menikah dan saya akan jomblo seumur hidup. Karena apa? Menikah itu ganggu ibadah saya. Niatnya sih pengen ibadah. Karena nggak mau istrinya ganggu. Dia pengen ibadah, sholat terus dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, adapun saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan apa? Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku bukan golonganku. Maksudnya apa? Berlebihan seperti itu nggak boleh, Pak. Nah, ibadah apapun itu berlebihan nggak boleh. Maka ibadah itu biasa-biasa saja, biasa yang sesuai dengan sunnah, gitu loh maksudnya, Pak. Berlebihan memuji nggak boleh. Lihat orang hari ini yang berlebihan memuji beliau, akhirnya membuat syair, sholawat, bla 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 dan sebagainya, mengeklaim sholawatnya punya keutamaan. Padahal yang mengeklaim sebuah keutamaan itu siapa, Pak? Allah dan Rasulnya. Bolehkah manusia mengeklaim ini loh, saya membuat syair, nek kamu membaca ini keutamanya ini dari saya. Boleh atau tidak?
Siapa dia? Manusia, Pak. Manusia bolehkah membuat syariat? Enggak boleh. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka membuat syariat yang mana syariat itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang banyaknya orang hari ini yang mudah sekali mengatakan ini, kalau kamu mengamalkan ini, kamu istighfar, kamu membaca ini 555 kali tanpa nafas di malam hari sunyi, terlelap. Pilihan ada dua, ima di rumah sakit pingsan atau bertemu dengan rahmatullah. Jadi diklaim seperti itu, nggak boleh Pak, berlebihan di dalam apa? Nah, termasuk berlebihan kepada Rasulullah SAW dengan mengatasnamakan sumpah dengan Nabi SAW, maka hukumnya apa? Pilihan cuma ada dua. Kalau dia memiliki keyakinan Nabi Muhammad SAW mengatur alam, menciptakan dan sebagainya, maka ini hukumnya jatuhnya ke. Tapi kalau cuma sekedar bersumpah membiasakan menggunakan nama Nabi, maka itu jatuhnya kepada kufur. Tapi kufurnya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Paham nih Pak? Memahami hadis tersebut. Kufur nikmat. Kemudian apa lagi? Membunuh tadi sudah. Baik. Sekarang catatan selanjutnya, yaitu apa? Agar kita bisa menyikapi, dan bisa bersikap dengan apa? Orang-orang kafir, orang kafir mutlak, maksudnya kafir murni. Bahasanya kafir itu orang-orang kafir terbagi menjadi 4. Itu jenis orang kafir itu terbagi menjadi 4. Apa yang pertama? Yaitu dhimmi. Apa Pak yang pertama? Yaitu jenis orang kafir disebut apa? Dhimmi. Ini kita bahasakan mudah saja ya, kita singkat karena waktunya sedikit. Yang kedua adalah mu'ahad atau musta'man terlebih dahulu. Musta'man. Yang ketiga mu'ahad. Yang keempat adalah harbi. Ini jenis orang kafir, Pak. Itu kafir dhimmi, kafir apa? Musta'man, kemudian kafir apa? Mu'ahad, kemudian kafir harbi, jenisnya. Agar kita nanti tidak salah di dalam bersikap. Tapi kita bahasakan singkat saja, bahasakan mudah saja. Kafir dhimmi dengan kafir musta'man ini hampir sama. Kafir dhimmi adalah kafir apa? Orang kafir yang hidup di tengah-tengah apa? Kaum muslimin. Yaitu bertetanggaan. Kemudian dia juga mengikuti mendapatkan hak, menegakkan kewajiban sebagaimana orang-orang Islam, membayar jizyah, membayar upeti. Ya, kalau negara kita yang membayar pajak lah, taat pemerintah dan sebagainya, yang dipimpin oleh kaum muslimin. Itu apa? Dhimmi. Musta'man, apa musta'man itu? Ya sama, hampir dhimmi. Dia meminta keamanan. Yaitu hidup yang di tengah-tengah kaum muslimin, sama. Kemudian yang ketiga mu'ahad. Mu'ahad itu adalah kafir yang menjalin perjanjian, delegasi, kemudian apa lagi? Utusan-utusan negara itu apa namanya? Duta besar dan sebagainya. Nah, jenis 3 kafir yang di atas ini tidak boleh diperangi, tetapi kita memberikan haknya. Jenis 3 kafir ini tidak boleh tidak diperangi. Antum punya tetangga orang selain Islam itu orang kafir. Dia kafir. Bacok aja yuk, enggak boleh, Pak.
rampas aja yuk, nggak boleh. Karena dia termasuk apa, Dimi. Kita tetap menegakkan bertetangga kepada dia. Kerja bakti tetap bareng, minta bantuan kita bantu. Bahkan dia sakit pun kita jenguk, itu hak. Nah, berbeda dengan jenis yang keempat, kafir apa? Harbi. Kafir harbi itu kafir yang di masa perang. Maka boleh kita perangi. Ya namanya perang ya boleh. Itu pun Pak, mohon maaf. Lihat ketatnya Islam itu, aturan perang di dalam Islam itu. Ya, walaupun kita tidak bisa membicarakan panjang, singkatnya gini aja. Rasulullah SAW itu selalu menanamkan adab ketika perang itu didahulukan apa? Dakwah terlebih dahulu. Ketika perang itu, nggak boleh langsung diperangi, kecuali harus benar-benar nemen bin kebangetan. Tapi apa? Lihat dakwah yang diutamakan terlebih dahulu. Lihat Rasulullah SAW ketika menanamkan adab perang kepada sahabat, nggak boleh memotong apa Pak? Pohon, bacui pohon nggak boleh, merusak. Kemudian tempat ibadah boleh nggak dihancurkan di dalam Islam ketika perang? Nggak boleh. Tempat ibadah harusnya nggak boleh Pak. Kemudian ketika terjadi diplomasi terlebih dahulu, mau masuk Islam enggak? Masuk Islam kita selesai, nggak usah diperang. Diplomasi alat tetap nggak ditemukan jalan keluarnya untuk apa? Nggak jadi perang, mereka tetap nekat perang. Rasulullah memerintahkan apa? Pisahkan anak-anak dan orang tua. Perempuan, anak-anak, orang tua nggak boleh dibunuh. Nah, bunuh sing nom-nom wae. Ada anak-anak dicacah sebagai contoh. Nih, lihat nih. Orangmu nih, dari kaki gitu kan, Pak. Sampai telinga. Nggak boleh. Kemudian apa lagi? Di antara aturannya memisahkan anak, perempuan dan orang tua. Kemudian kalau ada yang mengatakan la ilaha illallah, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh juga. Walaupun seandainya di situ konteksnya ta'awudzan. Ta'awudzan itu apa? Hanya berlindung saja. Karena Rasulullah pernah memarahi salah satu sahabat yang mulia yang dia membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kemudian sahabat tersebut mengatakan apa? Sahabat siapa namanya? Usamah bin. Jadi kemudian apa orang tersebut mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inna maqala dzalika ta'awudzan. Itu omongan cuma sekedar pengen berlindung saja. Kemudian Rasul mengatakan apa? Sudahkah engkau membuka hatinya, membedah dadanya, dan sebagainya. Maksudnya di situ apa? Masalah hati tidak boleh kita menilainya. Nah, tadi anak-anak dipisah. Kemudian seandainya membunuh pun nggak boleh membunuh dengan apa? Menyiksa. Itu loh Islam Mbak, indahnya. Sampai adabnya seperti itu. Rasulullah mengatakan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, terpaksa harus membunuh sesuai dengan haknya, sesuai dengan aturannya, fa ahsinul qitlah. Bunuhlah dengan cara yang ahsin, yang benar-benar is the best, indah, bagus. Gak boleh membunuh itu disayat-sayat gitu. Kemudian apalagi diutek-utek dulu gitu kan. Gak boleh. Mutilasi, potong-potong kecil dulu jarinya, gak boleh. Maka apa? Langsung penggal leher, selesai. Kisos pun juga seperti itu. Nggak boleh membunuh, disiksa dulu biar kapok, biar ini lagi, biar pelajaran yang lain, nggak boleh. Nah itu jenis empat apa? Jenis empat orang apa? Kafir. Yang pertama apa? Dhimmi. Yang kedua musta'man. Yang ketiga apa? Mu'ahad. Mu'ahad itu orang yang melakukan perjanjian Pak. Contoh ada orang berkunjung ke Indonesia, maka harus diamankan. Gak boleh kita apa? Membunuh dia. Sekafir apapun dia, gak boleh. Ada perjanjian, delegasi, dubes, duta besar dan sebagainya, maka gak boleh. Untuk apa? Diperangi.
Dan yang boleh diperangi adalah kafir apa tadi? Harbi, kafir harbi. Sampai di sini kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan penguat akidah untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Atau ada tanya jawab sebelumnya? Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Baik. Ayamul bid itu ada ayamut taksis, yaitu hari yang dikhususkan dan ditentukan waktu dan tanggalnya. Maka yang jelas syariatnya adalah tanggal tersebut, bukan di tanggal yang lain. Kalau tanggal tersebut terhalang, contohnya haid atau nifas, tetapi kalau kita memiliki punya kebiasaan puasa di hari itu, maka kita tetap dihitung puasa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang itu sakit, apabila seseorang itu safar, tetapi dia memiliki amalan yaitu kebiasaan amal soleh, ketika dia terhalang karena sakit, karena safar, maka pahalanya tetap sempurna sebagaimana dia mengerjakan di waktu kebiasaannya. Gitu. Maka tetap harus dikerjakan di tanggal tersebut karena waktunya yaitu waktu maksus, waktu yang dikhususkan, kemudian tanggal semuanya dikhususkan. Maka tidak diperkenankan untuk mengganti di waktu yang lainnya. Gitu ya Om ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.